Shalom teman-teman, hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan dari Kejadian pasal ke-8. Sebelumnya, mari kita dengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeliapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Setelah membaca Kejadian 8, saya tanya Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan?
saya dapat Imamat 1 ayat 3 yang berkata, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah, ini ternyata sangat cocok dengan Kejadian 8 ayat 20-21 yang berbunyi, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan bagi segala burung yang tidak haram, diambilnyalah seekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Apakah benar yang membuat Tuhan berjanji tidak akan membinasakan segala yang hidup di bumi yang telah Tuhan lakukan adalah persembahan-Mu? Jawabannya adalah bukan karena persembahan, tapi karena Nuh taat, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini dapat kita lihat pada Kejadian 6 ayat 2 yang tertulis seperti ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lalu pada Kejadian 7 ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu pada Kejadian 8 ayat 15-19, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung dan hewan, segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Nuh selalu taat mendengarkan dan melakukan semua perintah Tuhan. Inilah yang persembahan yang harum dan menyenangkan bagi Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, dan Samuel berkata, apakah Tuhan senang dengan persembahan-persembahan bakaran dan kurban-kurban persembahan sama seperti menaati suara Tuhan? Ketahuilah, menaati lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Mendengarkan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kita contoh teladan soal ketaatan. Ayatnya ada di Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidahku mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketaatan membutuhkan pengorbanan. Yang pertama, waktu dan tenaga. Nuh menghabiskan banyak tahun untuk membangun bahtera. Saya search di Google, bahkan mencapai 100 tahun. Coba teman-teman bayangkan, mengerjakan satu hal berulang-ulang terus dalam jangka waktu yang sangat lama. Tentu sangat membosankan, tetapi Nuh melakukan dengan taat dan setia sampai bertahun-tahun. Lalu bagaimana
dengan kita hal yang paling mudah dan gampang, baca Alkitab. Apakah kita baca Alkitab setiap hari? Berapa pasal? Apakah kita melakukan ini dengan kerinduan untuk memahami firman Tuhan lebih lagi? Saya mau sharing sedikit. Di keluarga saya ada setiap hari dikirimin beberapa pasal. Nah, kadang-kadang tuh kalau disuruh baca, aku nggak baca, tapi aku malah lapor. Nah, tapi papi selalu ingetin, semuanya nggak tahu Awe baca beneran atau enggak. Tapi Tuhan tahu Awe baca atau enggak. Tuhan bisa melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, dari situ saja kita sudah dapat mengetahui apa itu taat. Dari situ aku udah nggak pernah lagi belum baca Alkitab tapi udah lapor. Yang kedua, materi. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak menulis dari mana Nuh mendapatkan bahan-bahan untuk membuat baterah. Apakah beli atau menebang pohon? Tapi ada kemungkinan Nuh mengeluarkan uangnya sendiri untuk membeli bahan-bahan untuk membuat baterah tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, kita baru saja melewati Hari Raya Imlek. Apakah uang yang kita dapat kita pergunakan untuk kesenangan kita atau kita gunakan jika Tuhan gerakan hati kita untuk menolong orang lain? Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan bukan berbicara mengenai uang ataupun hewan kurban, tetapi persembahan yang benar dan yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan adalah jika kita mempersembahkan tubuh kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari teman-teman, kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan pada kita, agar hidup kita itu jadi persembahan yang harum, yang berkenan pada Tuhan. Ibrani 13 ayat 20-21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.